Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih berada di lokasi Jawa Tingkir, Maduran, Lamongan. Kali ini saya ditemani oleh Gus Bukhari dan teman saya ini Gus Ja'far dari Maropelang, Pak? Maropelang. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang yang kemarin, Pak Bukhari. Bahwa kemarin ini diceritakan bahwa Sunan Kalijogo di Megelan sana memberikan kabar secara telepati kepada Empu Supo. Nah, kebetulan Empu Supo pada waktu itu ada di Lasem. Kemudian isinya telepati adalah bahwa disuruh pulang karena keris yang tersimpan di Longan itu hilang. Nah, kemudian diberitahu bertanya siapa yang mengambil, kemudian dijawab oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak usah kamu tahu siapa yang mengambil, tapi yang jelas pusakamu sekarang ini berada di Belambangan, kan gitu. Akhirnya Empu Supo mulai memikirkan untuk bagaimana caranya keris itu bisa kembali kepada dirinya. Akhirnya Empu Supo ini bertekad untuk menuju Belambangan. Nah, menuju ke Belambangan ini harus melewati Ujung Galuh, Surabaya. Berangkatlah yang namanya Empu Supo ini menuju Ujung Galuh atau Surabaya. Nah, kemudian kebetulan di sana ada kapal yang mau berlayar menuju ke Banyuwangi. Akhirnya Empu Supo ini naiklah kapal. Nah, di dalam kapal ini secara kebetulan berkenalan dengan seseorang. Setelah berkenalan dengan seseorang ditanya, "Bapak saking pundi?" Ternyata dia adalah orang Madura. Orang Sumenep. Memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah singkir. Nah, jenengan saya ingat singkir niku pada waktu itu kan empu yang dikumpulkan di Mojopahit, termasuk 8 empu sakti. Nah, Supo sudah mulai mikir, nah ini Empu Singkir. Kemudian Empu Singkir bertanya kepada anak muda tadi yang bertanya, "Nah, sampean dari mana?" "Kulo niki yang lelaku, Pak." "Namamu siapa?" "Kulo niki Pitrang." "Pitrang, nah tujuanmu kate nandi? Tujuanmu mau kemana?" "Saya mau ke Belambangan." "Loh, saya juga ke Belambangan." "Nah, yang dituju siapa?" "Saya itu sebetulnya, Pak, ingin berguru." "Berguru apa?" "Saya itu ingin menjadi seseorang yang bisa membuat keris." "Loh, kamu ingin menjadi empu?" "Betul, Pak, saya itu ingin menjadi empu." Gitu. Padahal dirinya adalah empu. Nah, dia ngaku, "Saya ini juga empu. Saya ini Empu Singkir." Nah, kalau begitu kebetulan, Pak, maukah Bapak menerima saya menjadi murid kan gitu kan? Nah, kemudian Empu Singkir ngomong, "Waduh, kalau saya menerima murid tidak bisa. Tapi kalau kamu ingin belajar, benar-benar belajar loh ya, nanti akan saya antarkan ke masih saudara saya, masih famili saya, yaitu Empu Belambangan." Tepat. Tujuannya kepengen metui nang Belambangan, kepengen ketemu Empu Belambangan. Dedaman sekarang mau ada yang mengantar. "Terima kasih, Pak. Wis, tenang saja, asalkan kamu mau belajar sungguh, saya siap mengantarkan kamu."
menitipkan kamu ke Empu Belambangan. Akhirnya berangkatlah dua orang ini, orang yang mengaku dirinya Pitrang, yaitu Empu Supo. Wow, sangat gembira, senang sekali. Karena ini pasti akan diterima oleh Empu Belambangan, karena dia ada yang mengantarkan gitu. Maka sampailah Empu Supo yang sekarang namanya Pitrang ini bersama dengan Empu Singkir yang berasal dari Sumenep ini medayoh ke rumahnya Empu Belambangan. Karena memang tujuannya Empu Singkir ini tujuannya ke Empu Belambangan. Nah, setelah ngomong-ngomong sudah selesai, kemudian Empu Singkir menitipkan, ini saya punya anak ini tadi ketemu di jalan, tapi kok kelihatannya anak ini sungguh-sungguh kepengen belajar menjadi seorang empu. Udahlah, sekarang kamu bimbing, kamu didik, jadikan anak ini menjadi seorang empu. Nah, karena yang menitipkan ini adalah masih kerabatnya sendiri dan juga seorang empu, akhirnya diterima. Nah, sekarang Empu Supo yang dirinya menyebut adalah Pitrang ini akhirnya mengawulo ngabdi di Empu Belambangan. Dia disuruh begini, nurut saja. Dan dia tidak menunjukkan kepinterannya sebagai seorang empu. Nah, tetapi yang namanya Empu Belambangan ngomong di dalam dirinya, anak ini pinter, anak ini rajin, anak ini sungguh. Akhirnya menjadikan lebih sayangnya Empu Belambangan kepada Pitrang. Dah, pada suatu ketika, kira-kira Pitrang itu sudah 6 bulan di sana. Sudah 6 bulan di Belambangan, dan kemudian sudah mulai dia itu mencoba membuat arit, membuat pacul, membuat belati, membuat pedang. Katanya Empu Belambangan, anak ini bakat beneran, kok pinter, gawenane kok apik, gawenane kok halus. Nah, setelah Pitrang itu ikut Empu Belambangan, laris yang namanya Empu Belambangan, tapi sing mesen orang-orang tani, mesen pacul, mesen ganco, mesen lingges, pokoknya alat-alat pertanian. Nah, ketenaran Pitrang di dalam membuat alat-alat pertanian ini akhirnya menyebar bahwa Empu Belambangan itu punya anak didik yang mungkin saja kedepannya akan menjadi seorang empu yang bagus, karena ini sudah pandai membuat alat-alat pertanian. Kehebatan dari Pitrang tadi ini sampai terdengar ke yang namanya Kadipaten. Nah, di Kadipaten sana itu kan kemarin yang namanya Celuring diangkat menjadi Pate. Terdengar sampai ke Pate Celuring. Akhirnya datanglah Pate Celuring ke rumahnya Empu Belambangan. Aku kok krungu jerene awakmu duwe murid sing pinter. Nggih, Kanjeng Gusti Patih, kula nggada yoga didik niki ketinggalan bakat. Saiki ngene dicoba wae. Nek wis pinter gawe pacul, pinter gawe linggis, pinter gawe lating, dicoba wae gawe pusaka. Aku saiki pesen, tapi ojo kowe sing garap. Tapi kudu Pitrang sing garap. Nah, akhirnya Pitrang didhawuhi kali Empu Belambangan. Anakku Pitrang, kowe saiki mulai oleh pesenan wong sing dhuwur pangkate, nak. Sing hati-hati garap. Ya iki sing pesen iki Patih, ora kok main. Nah, akhirnya dikerjakanlah sesuai dengan pesanan. Setelah dikerjakan dengan begitu teliti dan jeli dan bagus, juga tepat waktu. Nah, setelah waktu yang ditentukan ini sudah datang, akhirnya Patih
Celuring datang ke rumahnya Empu Blambangan untuk mengambil pusaka pesanannya, tetapi yang mengerjakan Pitrang. Setelah jadi pusaka ini, betapa kagetnya yang namanya Patih Blambangan. Wah, ini bukan bikinan Empu yang baru belajar ini. Nah, kok begini bagusnya pusaka ini, indah sekali. Saking seneng, akhirnya langsung dia buru-buru pulang. Kemudian sampai di rumah, Dedaman Celuring kan nggak ada bojo saking Singosari kan pun diboyong ten Banyuwangi Blambangan mereka. Duwe anak cilik. Anak cilik ini Dedaman bapaknya teko. Bapak teko seneng. Jaluk gendong. Tangannya jangkat begini jaluk gendong, akhirnya digendong jenenge bocah kepethuk bapaknya digendong ngeten. Orang ngerti Dedaman otik-otik gaman sing dideketen guri niki wau, pesenan saking Pitrang niku wau. Dedaman diodot ngeten tangane kejawil bilai keris. Bareng kejawil bilai peris, bocah niki wau kan tetep digendong. Bareng wis disangkano turu. Bocah niku temriki kan nglempruk. Nglempruk. Direne bapakane, mosok tak gendong delok wis turu. Turu. Bareng didekek nang bayang. Duh. Anakku iki turu ta mati? Ternyata anaknya ini mati, Pak. Bukan tidur tapi mati. Kemudian tangannya di sini hanya keberet dari keris. Maka tersiarlah kabar bahwa anaknya Patih Celuring mati hanya gara-gara tersentuh keris buatan dari Pitrang. Sak Banyuwangi heboh. Maka terdengarlah sampai ke telinganya raja, yaitu Prabu Jiung Lautan. Monggo cara saiki ngono gubernur Blambangan. Monco negara Blambangan. Akhirnya ditanyalah, wong namanya punya bawahan anaknya mati. Aku krungu kabar nih anakmu itu gak ono. Iki gara-gara mung kesentuh keris pesenanmu teko empu sing anyar iku. Leres Gusti. Kula nggih heran. Nah mosok kok kebret saiki mon kok. Kula pejane kok mboten ngertos. Wonten gendongan kula mriki. Bocah niki kula gendong ngeten kula sangkakno tidur, tilem. Kok ndelalahi kula dekek ten bayang pun Ibu sinten niku Ciung Lautan mikir betapa hebatnya anak ini bisa menciptakan sebuah pusaka yang begitu luar biasanya, mematikan. Wah, hebat. Akhirnya ngomong sama Patihnya, Patih, aku melihat kerismu yang kamu tunjukkan kemarin. Saya itu menjadi terheran-heran. Anak muda sudah pintar membuat pusaka yang begitu halus dan begitu hebat. Bukan hanya halus, bukan hanya bagus, tetapi kesaktiannya juga luar biasa. Nah, akhirnya Prabu Jiung Lautan iki kepengin mesen keris. Akhirnya dipanggillah Empu Blambangan, Pitrang, kemudian didampingi oleh Patih Celuring menghadap ke Prabu Jiung Lautan, yaitu Gubernur Blambangan. Ngapunten Gusti, kula wonten dawuh ngene.
Aku kepengen ro rupane pitrang iku sing ndi. Nggih niki iki sing jenenge pitrang. Nggih, sanjange Empu Blambang. Kowe bocah sek nom-noman. Tapi karyamu luar biasa. Ngapunten Gusti, kula namung dipun ajari kalian tiyang sepuh niki. Ini ku Empu Blambang. Kok ya Empu Blambangan yo gede ngono. Masa kok gratis gelem ngakoni aku kudu diulangi aku. Padahal aku yo ora sepiro ngupangi. Nah, iki ngene kowe tak celuk rene. Iki ana gawene. Aku kepengin pesen keris nang kowe. Tapi keris iki ora keris sembarangan. Iki keris sing sakti. Nah kowe kira-kira gelem tak peseni keris kaya ngono iku. Waduh Gusti kula niki tasih belajaran. Kula niki tasih belajaran. Pesen mawon ten Empu Blambangan bapak kula. Ora, wong aku pengen mesen nang kowe kok. Kowe sanggup apa ora? Nah, mikir iki piye. Nah, ngeten mawon Gusti. Kula purun damel tapi kedah jenengan suduhaken contone. Contone kados pundi? Nah, nek mangke contone niku jenengan tedahaken ten kula, jenengan suduhaken ten kula, jenengan beritahukan kepada saya, maka saya akan bisa meniru seperti itu. Oh ngono. Maka diambillah keris yang dulu diserahkan Celuring ke Blambangan, yaitu keris yang pernah diambil dari Tuban, yaitu keris sengkel. Maka diambillah keris itu. Kayak ngene iki lho kerise. Kaget sing jenenge Empu Supo, sing saiki jenenge dadi pitrang. Jerone atine, ya iku sing tak deleki. Ya iku sing tak deleki. Duh. Kados niku Gusti. Kayak ngene iki. Nah, ngeten Gusti, menawi kula jenengan percaya, niki jenengan percaya. Niku mangke keris niki kula ampili. Saya pinjamnya untuk contoh. Nah, dengan syarat Gusti, kula purun tapi enten syarate. Apa syarate? Setunggal keris niki kula beto didamel contoh. Nomor kali kula jenengan sediakan wesi sing cukup. Enten wesine, enten napa niku perake, nggih enten napa niku bajahe. Pokoke wesi niki jenengan cukupi. Sing nomor 3 kula niku nek garap pusaka sing kados ngeten iki kudu dalam keadaan hening. Mboten nangsal enten gangguan. Kula jenengan damelaken bubuk-bubukan. Omah sing tertutup, kamar sing tertutup. Mboten nangsal enten bolong. Kudu peteng dedet. Sing nomor sekawan Gusti, jenengan piyambak sing nunggu kula. Heh. Aku iki raja. Kok nunggu piye? Nah, saiki ngene wis. Persyaratan sing nomor 1 tak penuhi. Nomor 2 persyaratan tentang wesi tak penuhi. Gawe kamar tak penuhi. Tapi sing nomor 4 aku kok nunggu suwene 40 dina nang kono. Ya ora iso aku. Nek diwakilno piye? Pikantuk Gusti. Tapi kedah diwakilaken Pati Celuring. Wah iki tepak ning ngono. Nek diwakilno Celuring tepak iki. Akhire sakjange ragu-ragu. Bareng kok sing kok nunggu iku dadakan dhek dhewe utawa Celuring. Akhirnya kecurigaan itu hilang. Kecurigaan itu hilang. Akhirnya deal, kesepakatan bahwa Pitrang membuat pusaka yang seperti pusaka contohnya itu. Nah, sudah semuanya, kamar sudah dibuat, peci sudah lebih dari cukup dan sebagainya, maka dimulailah pengerjaan pembuatan pusaka.
Setelah mengerjakan pusaka ini sudah tidak terganggu lagi oleh pekerjaan yang lain. Sebab wis gak gawe patul, wis gak gawe tetek bengek. Mergo iki ana pesenane seorang gubernur ciung lautan. Maka setelah sampai 40 hari selesai. Pembuatan ini selama 40 hari selesai. Maka Pitrang ini membuat pusaka yang seperti contohnya itu membuat dua. Sehingga kalau dijajarnya telu iki asline karo sing loro iki gak ono bedanya. Persis semuanya, tiga-tiganya persis. Mulai mikir deh. Pitrang mulai mikir, piye carane sing asli iki iso ketinggalan ndek kene. Nah, akhirnya dia nggak menjobo bengi-bengi. Wis katintek waktune kan. Wis menene wis 40 dino ya. Berarti meneh wis kudu mari. Terakhir 2 hari sebelum masa berakhir dia nggak. Dadakan sing jenenge celurek iki. Nunggu 38 iki loyo juga. Nunggu wong 38 dina. Nah gak loyo piye? Dadaman wis glenteng wis dioba-oba wis turune wis ketanakan. Maka dia keluar dari kamar dan kemudian langsung lari ke belakang. Kebetulan di belakang itu ada sebuah kali yang berbatu-batu. Nah banyune ini cukup lumayan. Akhirnya dia masuk ke kali. Engko nek aku konangan, aku pawatan Agus. Lah ngono ta? Tapi gak konangan. Kerise tetep didekek jerone watu ditindai watu sehingga tidak kelihatan. Terus dia kembali lagi ke kamar. Menunggu kurang satu hari. Sing loro iki mau dimet-met. Loro iki mau dimet persis. Bareng ngono wis pada masa 40 hari yang terakhir pagi-pagi pas matahari sudah mulai terbit langsung pintu digebrak oleh celuring. Jebrak. Ternyata masih ada di dalam. Ya wis engko tak sana minggat iki. Melayu. Nggih Gusti jenengan mlebet. Kula mboten teng pundi-pundi. Kula 40 dina nggih teng mriki mawon. Jenengan kan namung maringi sekol utawi saking Jawi mawon. Iya bener. Awakmu manganmu mek ngono tok. Wis, setelah itu celuring masuklah ke dalam kamare peteng ta? Nggih. Longgo karon. Gusti, alhamdulillah niki sampun mantun. Nah, niki jenengan titeni tangani jenengan iki nuwun sewu. Nah, niki sing asli, nggih jenengan cepeng. Gak ketok, nggih mboten ketok wong peteng. Nah, niki sing tunggale niki sing palsu. Duplikat niki jenengan cepeng. Mun dicampur nggih. Yo ora tak campur. Nah, pun monggo medal. Di luar itu sudah ada empu belambangan yang menunggu. Nah, begitu keluar kamar bersamaan dengan Pitrang, keluarlah dulu yang namanya celuring sambil membawa pusaka kiwa tengan. Bareng kepethuk empu belambangan. Bagaimana sudah? Alhamdulillah selesai rangkulan. Mas mari, mari lali dadang campur dadi siji. Kecampur mergo rangkulan iki mau saking bungae. Nah, setelah sadar baru ditanya oleh pembelambangan sadarnya, nah yang mana yang asli? Campur dadi siji. Nah mestine apa iku sing gawe Pitrang robene sing asli? Pitrang iki ndi loro sing asli. Gusti, jenengan mau kan temen kula aturi. Sing tangan kiwa niki sing asli. Niki jenengan cepeng. Sing tengen niki mau sing duplikat, sing palsu. Pun sampai dicampur.
Mergo kula piyambak mbedaken mboten saged. Wah, jeneng iki piye iki? Wis kecampur iki sing karo-karone persis ngene. Gak iso bedakno iki. Kula mau mboten saged bedaken kok. Saking persise. Wis saiki ngene perjanjian. Ana sing iso mbagi. Yaiku sing duwe. Yaiku Sing di. Prabu Ciung Lautan. Wis ayo digorono bareng-bareng. Akhirnya dibawalah ke Kadipaten, kemudian dihadapkan kepada Gubernur Ciung Lautan tadi. Sampun rampung Gusti. Sampun sedayane lancar mboten enten gangguan apa-napa. Wis syukurlah saya ngono. Aku ndi kepengin roh kepiye hasil karyae Cluring. Lah niki disudono Cluring ngarepe raja. Nah iki sing endi sing asli? Wah, duh Gusti nggih niku kula sing lepat. Niki wau niku kula niku pun diwanti-wanti kalih Pitrang. Niki sing asli, niki sing duplikat. Dadakan kula kepethuk empu Blambangan saking seneng kula rangkulan. Dadakan kula campur dadi siji. Nah, akhirnya jenengan sing semerap sebabnya jenengan sing kakak. Ya, iling-iling. Diwolak-walik dewa. Aku dhewe yo bingung ndi sing asli iki. Direne Pitrang. Goblok yo karo-karone palsu. Sing asli tak sing itu lho kali. Wis ngene ae, gak repot-repot lapo kok repot. Karo-karone tak anggap asli. Karo-karone dianggap asli. Wis karo-karone asli. Mergo gak iso bedakno ndi sing asli ndi sing palsu. Wis saiki kowe hebat ngene. Mergo kanggo menghargai bocah nom-noman sing hebat kaya ngene iki kudu dihargai. Kowe saiki mulai dina iki kowe tak kei jabatan dadi adipati. Mongko Sedayu Kadipaten Sedayu iku saiki tak kekno awak. Kowe tak dadekno adipati Sedayu. Sing nomor loro, aku iki duwe adik ayu rupane. Jenenge Roro Sugiyah. Nah iki kerap tak kekno awakmu kawinan. Jirene Pitrang. Alhamdulillah. Wis ngetoki wong malah dikeki jabatan dadi adipati. Nomor loro dikeki wilayah, nomor 3 dikeki bojo sing ayu. Alhamdulillah. Pusakane balik. Akhirnya apa yang terjadi? Diterima semuanya. Nah, setelah diterima, maka segeralah yang namanya Pitrang akhirnya boyongan menuju ke Sedayu. Nah, sak mangki kula takon, sing namine Empu Supo kan pun gak ada bojo, namine Rasa Wulan kan, adike Sunan Kalijogo. Berarti saiki bojone pola loro. Nah, atik manggone nang Sedayu. Nah, gak parek karo Tuban. Nah, akhirnya Roro Sugiyah ini supaya tidak terdeteksi oleh Rasa Wulan yang ada di Tuban, maka yang namanya Roro Sugiyah ini ditaruh di sebuah hutan di sebelah timurnya Sedayu Lawas. Nah, kemudian pada suatu saat nanti daerah itu nanti akan dikenal dengan daerah Sendu. Ditaruh di situ. Disingit nduk kono lah, aja sampai parek-parek nduk. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah penyamaran Empu Supo yang sukses mengelabui orang yang mengambil pusakanya, sehingga pusakanya bisa tetap ada di kekuasaannya, tapi sementara ini masih belum dikeluarkan karena masih ada di dalam kali. Tetapi dia sudah mendapatkan beberapa keuntungan.
satu keuntungannya adalah mendapatkan istri yang cantik. Yang kedua mendapatkan kedudukan sebagai adipati Sedayu. Kemudian mendapatkan wilayah Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri ada yang bertanya, monggo Pak, jenengan tanglet. Dari keterangan saya tadi itu barangkali ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, setelah lihat dia itu, terus dia itu dari Empu Supo, berapa lama untuk menjabat sebagai bupati? Gitu Pak. Setelah dia itu dianugerahi sebagai jabatan seorang bupati, yaitu Adipati Sedayu, maka dia nanti akan menjabat berapa lama dan bagaimanakah nanti dia itu di dalam proses menjabatnya. Nah ini nanti akan kita jelaskan ke depan, karena dia ini masih boyongan ke sana. Ada yang ditanyakan? Sing kula tanggetaken niku napa mendete keris tenggene jero banyu niku. Nah, itu nanti juga akan saya ceritakan ke depan. Jadi sementara ini kita sampai di sini dulu. Apakah nanti setelah diangkat menjadi bupati yang ada di Sedayu, kemudian bagaimana hubungan antara dirinya dengan Rasa Wulan? Apakah Rasa Wulan diboyong ke Sedayu? Apakah masih tetap di Tuban? Apakah nanti juga begitu? Apakah tahu nanti Rasa Wulan itu kalau suaminya yang namanya Empu Supo ini mempunyai istri baru? Kan gitu kan? Nah, itu nanti akan saya jelaskan untuk episode ke depan. Termasuk bagaimanakah pusaka itu yang masih tersimpan di bawah batu di sebuah kali. Bagaimana nanti cara mengambilnya? Ada waktunya. Sampai di sini dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya warisan Nusantara.